Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aldiansa dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati dan ekologi, petualangan tanpa akhir di dunia kehidupan. Bayangkan jika bumi ini pesta kostum raksasa, di mana setiap makhluk hidup mempunyai peran uniknya, dari kupu-kupu yang cantik hingga bakteri yang mungil. Inilah yang disebut keanekaragaman hayati, di mana semakin meriah pestanya, maka akan semakin sehat. Keanekaragaman hayati bukan hanya tentang banyaknya jenis makhluk hidup ya, tapi juga tentang bagaimana mereka bekerja sama untuk menjaga planet ini tetap hijau dan nyaman untuk kita semua. Nah, pertanyaannya nih, jika setiap makhluk hidup punya peran penting, apa jadinya jika salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang? Jika satu spesies menghilang, itu bisa seperti mencabut satu benang dari rajutan yang rumit. Nah, ekosistem bisa menjadi tidak seimbang, dan spesies lain yang bergantung pada spesies yang hilang tersebut bisa-bisa terancam. Contohnya, jika lebah menghilang, banyak tanaman yang tidak akan bisa melakukan penyerbukan, maka produksi makanan kita akan menurun. Yang nomor 2, bisakah kamu bayangkan dunia tanpa keanekaragaman hayati? Apa yang akan hilang dari hidup kita? Dunia tanpa keanekaragaman hayati akan menjadi tempat yang sangat membosankan dan tidak stabil. Kita akan kehilangan sumber makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan penting lainnya. Selain itu, kita juga akan kehilangan keindahan alam, keajaiban, dan inspirasi yang kita dapat dari alam. Nah, soal yang nomor 3, jika kamu adalah seorang ilmuwan yang bertugas melindungi keanekaragaman hayati, apa 3 hal pertama yang akan kamu lakukan? Nah, jawabannya yang pertama, yaitu melindungi habitat, memastikan hewan dan tumbuhan memiliki tempat yang aman. Nah, yang kedua, yaitu dengan mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang dapat merusak kehidupan liar. Yang ketiga, yaitu dengan mendidik masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati ini. Soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa penting untuk keberlanjutan ekosistem? Nah, jawabannya yaitu variasi kehidupan di semua lingkungan penting untuk stabilitas dan pemulihan ekosistem, serta menyediakan layanan ekosistem. Lanjut ke soal yang nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 3 tingkat keanekaragaman hayati. Berikan contoh untuk masing-masing tingkat. Ya, yang pertama ada keanekaragaman genetik, yaitu variasi gen dalam spesies. Contohnya warna bulu merak. Nah, yang kedua ada keanekaragaman spesies, yaitu jumlah jenis spesies. Contohnya ada hutan hujan tropis. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi ekosistem. Contohnya ada keanekaragaman ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem terumbu karang. Selanjutnya ada ekologi. Apa sih ekologi? Ekologi itu seperti menjadi detektif alam
yang selalu penasaran. Kita menyelidiki bagaimana makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Bagaimana seekor lebah membantu bunga berkembang, bagaimana hutan hujan membantu membersihkan udara yang kita hirup. Setiap pertanyaan membawa kita lebih dalam ke dalam jaringan kehidupan yang menakjubkan. Pertanyaannya nih, jika kamu bisa menjadi bagian dari ekosistem manapun, mana yang akan kamu pilih dan mengapa kamu pilih itu? Ini adalah pertanyaan yang menyenangkan. Mungkin saya akan memilih menjadi bagian dari hutan Amazon karena hutan ini adalah rumah bagi begitu banyak spesies yang menakjubkan dan memiliki peran penting dalam mengatur iklim global. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekologi. Nah, rantai makanan adalah urutan linear organisme yang saling memakan. Jaring-jaring makanan adalah representasi kompleks dari bentuk rantai makanan yang saling terkait. Soal yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan suksesi ekologi? Yaitu proses perubahan komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Nah, ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Yang kesatu ada suksesi primer, yaitu di area tanpa kehidupan sebelumnya. Contohnya, hutan di lahan vulkanik. Nah, yang kedua ada sekunder, yaitu di area yang terganggu tapi masih ada tanah. Contohnya kayak pertumbuhan hutan setelah kebakaran. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Bagaimana jika rantai makanan terputus? Apa yang akan terjadi pada ekosistem? Nah, jika rantai makanan terputus, misal karena hilangnya predator puncak, populasi mangsa mereka bisa meledak. Ini bisa menyebabkan konsumsi berlebihan sumber daya, yang pada gilirannya bisa merusak ekosistem. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jika kamu adalah seorang ahli ekologi, tantangan terbesar apa yang ingin kamu pecahkan? Nah, sebagai ahli ekologi, tantangan terbesar yang ingin saya pecahkan adalah bagaimana mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Ini melibatkan upaya untuk memahami bagaimana ekosistem merespon perubahan iklim dan mengembangkan strategi untuk membantu mereka beradaptasi dan bertahan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.